Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Kobocan. Pai kabare enakan zaman kutoh. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film kolosal tahun 80-an yang berjudul Pendekar Bukit Tengkorak. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Adegan diawali dengan kedatangan seorang yang berpakaian pendekar yang datang dengan menaiki seekor kuda. Kedatangan pendekar tersebut disambut gembira oleh seluruh penduduk desa karena pendekar tersebut sudah menyelamatkan mereka dari pembantaian, penjarahan, pembakaran dan pemerkosaan kaum perempuan yang dilakukan oleh para pemberontak yang dikepalai oleh seorang demang. Pendekar tersebut bernama Aryo Petak yang berasal dari perguruan Bukit Tengkorak. Aryo Petak sendiri sedang berkelana mencari keberadaan seseorang yang bernama Bargo Wirogo, untuk membuat perhitungan karena Bargo Wirogo sudah membunuh dan membantai seluruh anggota keluarganya termasuk kedua orang tuanya dan adiknya. Di suatu tempat terjadi suatu penjarahan dan penculikan seorang perempuan di rumah penduduk yang dilakukan oleh anak buah Bargo Wirogo. Para penduduk pun pergi berhamburan untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian datang Aryo Petak untuk menyelamatkan para penduduk dari para pemberontak. Terjadi pertarungan di tempat tersebut antara Aryo Petak dan para pemberontak, hingga Aryo Petak pun mampu menumpas mereka. Ia pun tidak segan-segan membunuh para pemberontak dengan menusukkan sebuah konde ke kepala para bajingan. Di tempat lain Bargo Wirogo pun sudah mengetahui kedatangan pendekar yang bernama Aryo Petak yang selalu memberontak dan menggagalkan aksi penjarahan yang dilakukan oleh para anak buahnya. Lantas dia pun melakukan sayembara dengan mengumpulkan para pendekar dan jawara setanah Jawa untuk menangkap dan membunuh Aryo Petak dan membawa ke hadapannya dalam keadaan hidup atau mati, dengan imbalan berupa emas dan seorang perempuan. Bargo Wirogo sendiri adalah seorang ketua perguruan Bukit Manoren yang masih satu perguruan dengan ayahanda Aryo Petak karena ingin menguasai perguruan dan perebutan pedang wasiat akhirnya dia membunuh dan membantai keluarga Aryo Petak tanpa belas kasihan sehingga yang tersisa hanya Aryo Petak. Setelah sayembara tersebut diumumkan kejahatan pun makin dirasakan oleh para penduduk dan para jawara selalu menguber-uber Aryo Petak dimanapun berada. Di tempat lain sedang terjadi pertarungan antara seorang perempuan melawan para pemberontak yang berniat ingin menikmati dan mencicipi tubuhnya. Perempuan tersebut bernama Melati Merah, dia masih satu perguruan dengan Aryo Petak dari perguruan Bukit Tengkorak sekaligus ia adalah kekasihnya Aryo Petak. Melati berniat untuk menyusul Aryo Petak dalam pencarian Bargo Wirogo karena dia sendiri selalu dikejar-kejar oleh para pemberontak yang diakibatkan oleh Aryo Petak karena setiap membunuh para korbannya Aryo Petak selalu menggunakan sebuah konde yang sama dengan konde yang dikenakan Melati. Karena lawan tak seimbang Melati pun tumbang dan pingsan terkena sebuah busur panah yang mendarat tepat di dadanya. Untungnya datang seorang pendekar yang menyelamatkan Melati dari aksi pemerkosaan para bajingan sehingga keperawanannya pun bisa dipertahankan, para pemberontak pun bisa dikalahkan oleh pendekar dalam sebuah pertarungan. Pendekar tersebut bernama Macan Ulung si pedang kayu cendana. Setelah menghabisi para jawara Macan Ulung pun membawa Melati ke sahabatnya yang bernama Aki untuk diobati. Ketika Aki sedang mengobati ia pun melihat sebuah konde yang dikenakan Melati sama dengan konde para korban yang dibunuh oleh Aryo Petak. Lantas ia pun memberitahukan kepada Macan bahwa perempuan itu adalah seorang pendekar yang masih satu perguruan dengan Aryo dan anak buah Bargo Wirogo pun sedang mencari keberadaannya. Dia itu Melati Merah, pendekar wanita dari perguruan Lima Hitam, adik seguran Aryo Petak, kekasihnya. Lantas Aki pun mengingatkan kepada Macan Ulung untuk menjauhinya karena keberadaannya sangat berbahaya. Macan Ulung pun hanya tersenyum sambil mengucapkan saya lebih paham kalau masalah perempuan Ki. Rasa-rasanya kalau soal perempuan, aku lebih tahu daripada kau. Saat perjalanan pencarian Bargo Wirogo, Aryo Petak dihadang oleh para pemberontak, yang berniat akan menangkapnya. Tapi Aryo Petak dapat menghabisi para pemberontak itu dan membunuhnya. Lantas dia pun membebaskan para kaum perempuan yang menjadi tawanan para pemberontak, dan membawanya ke seorang perempuan di salah satu penginapan untuk dititipkan. Coba,
kau terima mereka dengan baik. Sebelum melanjutkan perjalanan, Aryo Petak pun menginap tempat penginapan itu dan ia pun melakukan sebuah pemanasan dengan seorang perempuan. Di tempat lain kedekatan Melati dan Maung Ulung makin erat serta diwarnai canda tawa antara mereka. Sehingga Macan Ulung pun mulai menyukai Melati Merah. Di selang obrolan Macan Ulung pun tak enggang akan membuat perhitungan dengan Aryo Petak bila bertemu karena Aryo Petak sudah membuat Melati diburu para pendekar seluruh Jawa akibat Aryo Petak yang membunuh musuhnya menggunakan sebuah konde. Dia akan berhadapan dengan aku. Tapi Melati melarang kejadian itu terjadi karena dia tidak menginginkan antara mereka terjadi perselisihan akibat kehadiran dirinya. Itu yang saya tidak suka. Esok paginya Melati pun meninggalkan Macan Ulung dan Aki di sebuah tempat dan ia melanjutkan perjalanan dalam pencarian Aryo Petak. Saat di perjalanan Melati lagi-lagi dihadang oleh kawanan pemberontak, tapi kali ini dia bisa menghabisi semua para bajingan tersebut. Ia pun mendatangi ke sebuah penginapan untuk menanyakan keberadaannya Aryo Petak. Perempuan yang semalam bermain dengan Aryo Ortak pun mengatakan bahwa Aryo Petak sudah pergi ke sebuah lembah di Bukit Utara untuk menemukan tempat persembunyian Bargo Wirogo. Kamu terlambat, Melati. Kang Aryo baru saja pergi. Di Bukit Utara. Dan Melati pun pergi melanjutkan perjalanannya. Sementara Macan Ulung dan Aki pun menyusul Melati ke sebuah penginapan, dia pun bertemu dengan salah seorang keponakan Bargo Wirogo, yang sedang bermantap-mantap dengan perempuan di tempat tersebut. Hingga akhirnya mereka pun bertarung sampai keponakan Bargo Wirogo pun tumbang, sebelum dibunuh oleh salah satu selir penginapan. Macan Ulung menanyakan kenapa keluarga Bargo Wirogo sampai hati membunuh para keluarga Aryo Petak. Kenapa kakakmu Bargo Wirogo membasmi keluarga Aryo Petak? Keponakan Bargo Wirogo mengungkapkan perseteruan mereka sudah lama terjadi sampai akhirnya mereka merebutkan sebuah pedang wasiat perguruan sehingga Bargo Wirogo membunuh keluarga Aryo Petak. Sebelum panjang lebar ia pun diberikan minuman oleh selir yang ternyata sudah dicampuri sebuah ramuan racun. Di tempat lain Aryo Petak sudah hampir sampai ke sebuah tempat persembunyian Bargo Wirogo yang berada di lereng pegunungan. Sebelum bertemu dengan Bargo Wirogo, dia menjumpai salah satu anak Bargo Wirogo di tempat sebuah perjudian yang sedang asik bermain judi ditemani anak buahnya dan para wanita, yang bernama Raden Bagus. Bernama Bagus Wirogo. Coba, maju sini. Raden Bagus pun mengajak bermain judi dengan Aryo Petak. Aryo Petak pun menyanggupi tapi dengan taruhannya nyawa dia. Apa taruhannya? Nyawa. Sehingga anak buah Raden Bagus pun langsung bertarung dengannya dan Aryo Petak pun mampu menghadapinya dan membunuh para anak buah Raden Bagus. Sehingga tersisa Aryo Petak dan Raden Bagus hingga akhirnya mereka bertarung. Saat ingin membunuh Raden, Aryo Petak dicegah oleh Maung Ulung yang kebetulan dia sudah sampai di tempat itu. Tapi Aryo Petak tetap membunuh Raden Bagus walaupun sudah memiliki ampun. Dari pesantren mana? Maung Ulung pun memperkenalkan dirinya adalah Maung Ulung si pedang kayu cendana merah dan dia sedang mengejar Melati yang sedang mencari Aryo Petak. Aryo Petak pun bertanya apa kau tentang Melati dan menyuruhnya untuk mencegahnya kalau tidak akan berurusan dengannya. Maung Ulung pun tidak mengindahkan ancaman Aryo Petak. Aryo Petak pun menantang bertarung dengannya seusai dia menghabi Bargo Wirogo. Di tempat lain salah seorang anak buah Raden Bagus memberikan kabar kepada Bargo Wirogo bahwa Raden Bagus anaknya sudah terbunuh oleh Aryo Petak. Mendengar kabar itu Bargo Wirogo pun marah. Di tempat yang sama Aryo Petak pun sudah datang ke tempat Bargo Wirogo dan langsung menghajar para penjaga. Melihat kejadian itu Bargo Wirogo pun bertanya siapa kau? Siapa kau? Aryo Petak pun berkata saya adalah Aryo Petak anak yang kau bunuh orang tua dan adiknya. Seketika Bargo Wirogo pun terdiam. Dan pasukan Argo Wirogo pun langsung menghadang dan bertarung dengannya. Tak lama datang juga kakek kembar anak buah Bargo Wirogo yang berniat menjebak Aryo Petak masuk ke lubang berduri tapi Aryo Petak dapat kembali dan pertarungan sengit pun terjadi hingga akhirnya Aryo Petak dapat membunuh kedua orang kembar yang masuk ke dalam lubang jebakannya.
Pencarian pun berhasil yang mana kini Aryo Petak bertemu dengan Bargo Wirogo yang mana Bargo Wirogo langsung menunjukkan sebuah pedang wasiat yang mengakibatkan dirinya membunuh ayahnya dengan ilmu mengelabuhi yang merubah wajahnya menjadi ayah Aryo Petak. Bargo Wirogo pun sempat akan menebas Aryo Petak namun gagal. Dan kembali Argo Wirogo menyerupai ayahnya namun kali ini Aryo Petak sadar dan langsung menghajar Bargo Wirogo. Pertarungan antara keduanya pun sangat sengit yang mana Argo Wirogo dapat ditumbangkan oleh Aryo Petak. Sesaat akan menusukkan pedangnya Aryo Petak lagi-lagi dihalang oleh Maung Ulung dengan mengatakan orang itu tanpa kau hunus pun akan mati, buanglah semua kebencianmu sekarang. Aryo Petak pun tak terima karena Macan Ulung selalu ikut campur urusannya. Aryo Petak pun mengajak Macan Ulung berduel esok hari di atas gua Bukit Tengkorak. Esok harinya mereka pun bertemu di Bukit Tengkorak untuk bertarung. Sekaligus menunjukkan siapa yang pantas untuk mendapatkan cintanya Melati. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Saat pertarungan berlangsung Melati pun datang hendak melerai pertarungan itu sambil berkata dia tidak akan memilih di antara mereka walaupun siapapun yang menang. Mereka berdua tidak menghiraukan perkataan Melati dan melemparkan Melati. Sambil mengatakan ini ada sebuah harga diri dan kehormatan seorang lelaki. Jangan ikut campur masalah ini. Pertarungan mereka pun berlanjut. Aryo Petak pun kewalahan meladeni pertarungan Macan Ulung. Bahkan Macan Ulung pun sempat akan menumbangkan Aryo Petak dari pertarungan. Tapi dengan kekuatan yang dimiliki Aryo Petak pun kembali bangkit. Membalikkan keadaan dan langsung menghajar Macan Ulung sampai tumbang. Sesat akan membunuh Macan Ulung. Aryo Petak enggan melakukannya. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan itu dengan jantannya. Dia berucap silahkan kau ambil Melati bila kau yang terbaik buat dia. Mendengar perkataan itu Macan Ulung pun mengakui kehebatan Aryo Petak. Perpisahan pun terjadi antara keduanya yang mana Aryo Petak meninggalkan mereka berdua terlebih dahulu dan Macan Ulung pun mengajak Melati pergi bersamanya. Namun Melati memilih untuk pergi bersama Aryo Petak. Sambil menaiki kuda Aryo Petak dan Melati pun pergi sambil tersenyum. Sungguh cinta sejati. Dan film pun selesai.